wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang akhlak berhias. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Berhias tidak dilarang dalam ajaran agama Islam, karena ia adalah naluri manusiawi. Adapun yang dilarang dalam Islam adalah at-tabarruj al-jahiliyah, yakni mencakup segala macam cara yang menimbulkan rangsangan kepada selain suami istri. Kata tabarruj diambil dari kata al-buruj yang artinya bangunan benteng atau istana yang menjulang tinggi. Jadi, wanita yang bertabarruj adalah wanita yang menampakkan tinggi-tinggi kecantikannya. Sebagaimana benteng, bangunan, menara yang menjulang tinggi, dan tentu saja menarik perhatian orang-orang yang memandangnya. Al-Quran mempersilahkan perempuan berjalan di hadapan lelaki, tetapi diingatkan kepadanya agar cara berjalannya jangan sampai mengundang perhatian. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Quran Surat An-Nur ayat 31. Al-Quran tidak melarang seseorang berbicara atau bertemu dengan lawan jenisnya, tetapi jangan sampai sikap dan isi pembicaraan mengundang rangsangan dan godaan. Demikian maksud firman Allah dalam Quran Surat Al-Ahzab, yang artinya, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah seseorang yang ada penyakit dalam hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah. Saya dari kelas 11 IS2. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam berhias. Dalam Islam diperintahkan untuk berhias yang baik, bagus, dan indah dengan kemampuan masing-masing. Terutama ketika kita akan melakukan ibadah sholat, maka berpakaian bagus, indah, dan rapi. Berarti mewah karena mewah itu memasuki wilayah berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Jilbab adalah salah satu pakaian yang dapat menutupi salah satu aurat wanita, yaitu jilbab. Masa itu kaum wanita ketika menutupi kepala dengan ahimar, kerudung, maka kerudung itu ditarik ke belakang sehingga dada leher telinganya tidak tertutup. Dalam riwayat Bukhari bahwa Aisyah radhiyallahu berkata, mudah-mudahan wanita yang berhijab itu dirahmati Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dalpa Adawiyah, kelas 11 IS2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perhiasan. Nabi menganjurkan kepada para wanita untuk berhias. Tetapi memang di dalam Al-Quran tidak merinci jenis-jenis perhiasan. Namun salah satu yang diperselisihkan oleh para ulama adalah emas dan sutra sebagai pakaian atau perhiasan bagi para lelaki. Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam hadis bahwa sutra dan emas haram dipakai oleh kaum lelaki. Yang namanya haram itu ketika dilakukan itu tidak diganjar dan juga disiksa. Ali bin Abi Thalib berkata, saya melihat Rasulullah SAW mengambil sutra, lalu beliau meletakkannya di sebelah kirinya, dan emas diletakkannya di sebelah kirinya. Kemudian beliau bersabda, kedua hal ini haram bagi lelaki umatku. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Pendapat para ulama berbeda-beda tentang sebab-sebab diharamkannya kedua hal tersebut bagi kaum lelaki, bahwa keduanya menjadi simbol kemewahan dan perhiasan yang berlebihan sehingga menimbulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Wulandari. Saya dari kelas 11 IS2. Ingin menjelaskan sedikit tentang kosmetik. Pertama, saya ingin menjelaskan wajah. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit disebutkan humroh sebagai salah satu perhiasan wajah perempuan. Humroh adalah campuran
wewenang yang digunakan perempuan untuk mengolesi wajahnya agar indah warnanya. Selain itu, seorang bisa berhias dengan suprah, yaitu wewenang berwarna kuning. Diperbolehkan pula menggunakan celak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Irsyadul Anam. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang hukum ditato. Hadis Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, yang menjelaskan tato dalam hukum Islam ialah haram. Tato merupakan tindakan masukan jarum halus dan zat-zat berwarna ke kulit, sebab tato dapat merusak tubuh. Sekian, wassalam. Tentang akhlak berhias menyambung rambut. Berhias dengan menyambung rambut dinamakan Nabi sebagai bentuk suatu kepalsuan, supaya tampak anggun dan lain sebagainya. Karena itu, terlarang bagi kaum wanita dan dianggap sebagai tipu muslihat. Sebagaimana riwayat Sa'id bin Musayyab, salah seorang sahabat Nabi, ketika Muawiyah berada di Madinah. Setelah beliau berpidato, tiba-tiba mengeluarkan segenggam rambut, dan beliau mengatakan, inilah rambut yang dinamakan Nabi SAW ajur, yang artinya atwasilah atau penyambung. Rasulullah SAW, dan tentu hal itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Bagaimana dengan Anda, para ulama? Apakah kalian tidak melarang hal itu? Padahal aku telah mendengar sabda Nabi SAW, sesungguhnya terbinasanya orang-orang Israel itu karena para wanitanya memakai rambut palsu itu terus-menerus. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Difki, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjelaskan tentang akhlak berhias. Ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dengan sabdanya, Allah itu indah, suka pada keindahan. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, maka pada hakikatnya berhias adalah merupakan akhlak terpuji. Berhias dalam ajaran Islam sebagai ibadah yang berorientasi untuk mendapatkan ridha Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur, kelas 11 IS 2. Saya dari kelompok 1 akan membahas tentang hikmah akhlak berhias. Menunjukkan kepribadian kita tanpa meninggalkan syariat Islam. Berhias memberikan pengaruh positif dan berbagai aspek kehidupan karena berhias diniatkan untuk beribadah. Dan haram hukumnya, lupa akan Allah dan hanya ingin dijadikan alat pemuas diri. Maka demikian itu adalah haram. Jadi lamun orang hias-hiasan hanya untuk memamerkan ke orang lain, itu haram hukumnya. Sekian dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.